Halo? Assalamualaikum. Halo? Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Nggih, nama saya Farida di Gresik, Pak. Oke Bu, beberapa waktu yang lalu Ibu pernah ngasih kisah-kisah keajaiban selawat lewat tulisan di WA, tapi mungkin supaya lebih jelas saya tanya-tanya lagi, bagaimana Ibu sejak awal mengenal selawat sampai sekarang kemudian mengalami banyak keajaiban? Bisa dikisahkan Bu, diceritakan? Nggih, terima kasih Pak Ustadz Mukli. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya kenal sholawat dan keajaibannya itu banyak sekali Pak Ustadz. Sejak saya berpisah dengan suami yang dulu, itu sudah sejak 7 tahun yang lalu. Ini ngapunten, saya ceritanya nanti ada beberapa keajaiban yang luar biasa. Oke. Jadi saya kenal konten Pak Ustadz Mukhlis itu 7 tahun yang lalu, maaf 3 tahun yang lalu. Pada saat itu saya ngekos, kepengen kontrak gitu. Jadi saya buka-buka. Sudah nikah dengan yang baru? Iya, Ustadz ini kok kontennya muncul. Saya kira ini apa gitu. Saya saya lihat-lihat, kemudian saya lihat kontennya Ustadz Yusuf Mansur, Mbak Melisa, Harith Novel gitu. Tapi yang paling saya sering lihat itu punya Ustadz Mukhlis. Oke. Kira-kira ya 3 tahunan yang lalu gitu. Oh, waktu itu masih ngekos Bu ya. Terus gimana ceritanya? Nggih, bismillah. Jadi 7 tahun lalu saya kan berpisah dari suami pertama. Karena 11 tahun saya itu nggak hamil gitu Pak Ustadz, belum bisa. Terus beliau itu berpacaran sama sahabat saya di Kalimantan, jauh. Jadi antara tempat saya sama Kalimantan itu mereka berpacaran gitu. Akhirnya mereka menikah. Terus saat saya masih dengan suami pertama, itu kan saya memang adopsi anak umur 23 hari cowok nggih. Oke. Kemudian ketika saya bercerai, anak itu memang alhamdulillah ikut saya. Oke. Dia waktu itu umur 7 kelas TKB. Terus saat saya bercerai, saya masih punya beberapa rumah dan mobil, tapi karena memang beliaunya itu ngabisin gitu. Jadi saya juga riba bersama dia. Kemudian beliau pacaran itu ngasih uang kekasihnya gitu. Jadi saya terpaksa harus menjual rumah dan mobil semuanya, sampai saya ngekos, nggak bisa ngontrak gitu. Jadi bersama anak saya. Kehidupan saat itu memang ya banyak pertengkaran gitu sama mantan suami. Jadi carut marut gitu. Mungkin karena riba itu kan Allah murka nih Pak Ustadz. Jadi memang kehidupan kami ini gak karu-karuan gitu, sering bertengkar. Tapi alhamdulillah setelah saya berpisah itu ya anak saya ikut saya, dan saya alhamdulillah menjanda cuma 4 bulan aja. Kemudian ketika saya mengajikan anak saya ke salah seorang ustadz gitu ya, saya nggak tahu kalau beliau itu masih belum menikah. Terus anak saya tuh merasa pengen punya papa lagi. Dia bilang, aku pengen punya papa lagi. Ya aku nggak enak sendirian aja sama mama, kasihan mama gitu. Terus dia tanya sama Pak Ustadznya gitu, Pak Ustadz sudah punya istri? Beliau bilang, belum. Kenapa? Menikah sama mamaku aja. Terus dijawab sama ini Pak Ustadznya, loh memang papamu kemana? Pergi sama cewek-cewek. Terus ya hasilnya ya beliau ta'aruf sama saya. Alhamdulillah saya hanya menjanda 4 bulan dan menikah sama beliau. Itu pun karena istikharah. Bersama suami yang kedua ini 7 tahun yang lalu,
Ya, walaupun kami sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada rumah, tinggal motor satu, tapi hidup kami tenang, Pak Ustadz. Tenang, beliau mengajarkan saya sholat tepat waktu, kemudian paling enggak saya nggak bolong, ajarin ngaji, sholawat, tapi nggak sebutin kayak di konten Pak Ustadz tuh kan ada yang 10.000 itu. Kalau beliau nggak ngajarin yang banyak gitu, pokoknya seringlah sholawat gitu aja. Nah, saya kan suka kelihatan tuh yang buka-buka YouTube, ada YouTube-nya Pak Ustadz Muklis 3 tahun yang lalu tuh pas saya lihat, apa iya kayak begini ya? Masya Allah, dasar sekali. Saya sampai ngeri setiap hari sampai sekarang pun 3 tahun ini saya hampir setiap hari lihatnya punya Pak Ustadz Muklis. Alhamdulillah memang ngeri-ngeri gitu ya. Terus akhirnya saya ngamalin, tapi yang apa namanya nggak terlalu banyak sih, paling 1.000 gitu awal-awalnya. Nah, karena memang saya ini kan imannya mungkin up and down gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Kayak sholawat gitu kalau lagi butuh 5.000, kalau bisa 15, bisa 25.000. Kalau nggak butuh 1.000, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, terus? Oke, saya ceritain ngapunten, ini ada beberapa keajaiban yang saya mau ceritakan setelah saya mengamalkan sholawat. Begitu menikah sama suami yang kedua itu, alhamdulillah saya hamil Pak Ustadz, 11 tahun saya menunggunya. Masya Allah. Dan anak itu sudah lahir dan sehat ya? Nggih. Alhamdulillah hamil ke-1 sama 2 itu tapi keguguran. Yang ketiga alhamdulillah sampai sekarang sudah lahir dan usianya sudah 5 tahun. Perempuan atau laki-laki? Bagi saya itu, kenapa Pak Ustadz? Perempuan laki-laki anak yang lahir itu? Cowok juga. Oh, jadi ada temennya ya, kakaknya yang sebelumnya itu? Nggih, alhamdulillah nggih. Kemudian sekarang saya alhamdulillah sudah umur 41 tapi hamil lagi, udah mau lahiran, hamil 8 bulan. Oh, Masya Allah. Itu karena alhamdulillah insya Allah berkah sholawat saya dawamkan 1.000 sampai 5.000 kali. Setiap hari saya nggak mau bolong, karena setiap kali saya ada bolong itu saya merasa kayak saya nggak mau ditinggal Allah, sangat saya nggak mau. Iya. Itu. Masya Allah. Kemudian yang testi kedua itu, suami yang kedua ini kan guru ngaji Pak Ustadz. Iya. Dan beliau ini buka servis rumah tangga, bisa dipanggil, bisa kesini gitu. Biasanya yang datang itu servis kompor kecil-kecil Pak Ustadz, cuman 35.000 dan dapatnya juga 1. Setrika, kipas 35.000, dapatnya 1 sehari. Kemudian saya sering sholawat terus saja. Masya Allah, sekarang kalau datang itu servisnya yang mesin cuci. Jadi kalau di daerah kami ini, kami sudah memasukkan proposal ke laundry gitu Pak Ustadz. Jadi kalau laundry itu ada rusak mesin cuci, nelpon kami gitu, alhamdulillah. Jadi yang datang sudah nggak 35.000 lagi per unit, tapi 150 sampai 250.000 sekali servis ya, per unit ya? Iya, per unit. Dan itu bisa sampai seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Biasanya yang datang kan 35.000. Masya Allah, itu berkah sholawat insya Allah. Saya yakin itu Pak Ustadz. Terus apa lagi? Ngapunten, yang paling dahsyat itu ini, saya kan bisanya kos Pak Ustadz 500.000 per bulan. Oh, dulu. Tapi anak saya kan udah 2. Iya, ada gede lagi. Kasihan Pak Ustadz. Saya langsung begini, ya Allah, saya benar-benar kepingin ngamalin kayak yang di konten Pak Ustadz Muklis Marsal. Nanti saya pengen sekali testimoni juga gitu. Akhirnya saya sholawat hari pertama itu 25.000. Saya niat memang 25.000 selama 7 hari. Kemudian yang hari kedua saya ngantuk sampai cuma 22.000 aja. Hari ketiga tambah ngantuk
mungkin godaannya. Jadi cuma 15.000 aja, melorot tambah melorot. Hari keempat kakak saya tiba-tiba telepon, aduh aku kasihan lihat kamu ngekos, anakmu sudah 2, yang itu yang jejaka itu kan sudah nggak bisa, yang kecil juga dia butuh lari-lari. Terus kamu tak kontrakkan, aku yang nyari, aku yang bayar, tinggal kamu nempati. Masya Allah Pak Ustadz, saya ditaruh di perumahan yang kalau di daerah saya itu bukan elit ya, tapi menengah, menyenangkan pokoknya. Itu yang nggak pernah saya bayangkan. Kontraknya itu 15 juta per tahun. Sudah tinggal nempati, Sudah dikasih uang pulang. masih lama Bu habisnya? Kontraknya masih lama habis atau bagaimana? Ini sudah habis, saya sudah ngontrak lagi. Oh gitu. Tapi Ibu ngontrak lagi uang sendiri atau masih ada yang bantu? Uang sendiri, Masya Allah selalu dapat saya Pak Ustadz. Ketika saya butuh, insya Allah pasti saya dapat seperti itu. Alhamdulillah. Oh, itu Ibu sudah mampu uang sendiri itu gimana ceritanya? Maksudnya apakah omset penjual apa namanya tadi servisnya semakin meningkat atau bagaimana? Ini Pak Ustadz kan saya karena di rumah aja ya. Saya tuh sama suami yang ini diperintahkan buat ngaji, sholat, sholawat aja di rumah, nggak keluar, tunggu anak-anak. Perintah suami saya seperti itu. Doakan saya biar saya yang bekerja. Tapi kan saya nggak enak juga, jadi saya tuh ikut-ikutan teman. Saya brokeran properti, jadi makelar tanah rumah gitu Pak Ustadz. Oke. Tahun depannya itu sudah habis 15 juta per tahun yang itu. Pas habis hampir 2 bulan, sebelum 2 bulan habis, itu tiba-tiba saya kan pasang gambar di marketplace FB. Oke. Tiba-tiba ada yang pengen, Mbak, saya pengen unit ini. Insya Allah waktu itu rumah, saya dapat fee itu sangat nggak sulit. Tolong saya dipertemukan sama yang pemiliknya. Saya langsung dapat uang 11 juta pas. Dan kalau mau bayar saya bisa kontrak kan 15 lagi. juta kan masih kurang 4 juta lagi. Enggak Pak Ustadz, yang 15 juta per tahun kemarin udah dijual, nggak dikontrakin lagi. Jadi saya kontrak depannya itu cuma 11 juta, Alhamdulillah. Oh gitu. Masya Allah. Persis di depan rumah Ibu yang dulu gitu rumahnya. Rumahnya persis di depan rumah Ibu yang dulu. Persis di depannya. Oh, jadi tetangga-tetangganya masih apa ya, nggak berubah ya, masih teman-temannya masih yang itu ya. Iya, Alhamdulillah. Kemudian habis lagi 1 tahun Pak Ustadz. Rumah ini yang sekarang yang 11 juta itu dijual lagi sama orangnya, nggak dikontrakin. Nah, terus gimana lagi? Saya bingung lagi. Saya sampai gini, ya Allah, saya sholawat 15.000 setiap hari. Lalu saya dapat telepon lagi, ada pembeli lagi, Masya Allah, itu yang amazing terus. Pembeli apa nih Bu? Ibu, kenapa? Membeli apa dia? Membeli tanah itu Pak Ustadz, tanahnya bagus letaknya. Saya nggak nyariin, sudah tanah itu yang saya pasang di iklan itu. Ibu, saya mau ini, kalau pertemukan saya sama pemiliknya bisa. Oh bisa, saya transaksi, ya Allah, Masya Allah, cuma 2 hari saya dapat uang 7 juta. 7 juta. Ya, delalahnya kok saya dapat kontrakan lagi yang 7 juta, ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Udah gitu saya biaya pindahan, biaya pengajian, apa namanya itu, bacaan. Itu dikasih sama tetangga-tetangga saya loh Pak Ustadz, orangnya baik-baik, ya Allah. Saya dikasihnya uang sampai sekitar 2,5 juta dikumpulin itu sama tetangga-tetangga. Berapa? 5 saya juta bisa setengah? pindahan. Berapa Bu? 5,5 juta? 2,5. Oh, 2,5. Oke. Iya. Akhirnya saya bisa pindahan, sewa pickup, saya bisa bacaan buat pindahan, Masya Allah. Ngeri kalau saya. itu mereka datangnya gimana? Misalnya datang ke rumah Ibu, ini ada apa? Mereka ngomongnya seperti apa? Kasih bantuannya? Saya kan memang
hamil ya Pak Ustadz saat ini kan. Oke. Pindahannya kan bulan ini, bulan 7. Saya terus kemudian maksudnya bulan kemarin, bulan 6. Terus saya itu kan di pas ngobrol-ngobrol, Bu, sampean itu sudah hamil besar, pindahan, nggak nunggu-nunggu nanti tah. Kalau orang Jawa itu kan nggak boleh, misalkan wong mau lahiran kok pindahan lah, gimana ini kontrakannya habis. Tapi ya si mikir buat pindahannya, mikir buat ininya apa bacaannya. Sudah gitu hamil gitu. Terus dia tuh halah wes gak usah mikir. Lah kok dia tuh di WA grup ngomong, ibu-ibu ini Bu Farida mau pindahan gitu. Terus akhirnya mereka kumpulan aja, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 800, sampai ada yang 50, yang 100. Nemu 2,5 juta. Oh gitu. Masya Allah. Oke. Iya. Alhamdulillah. Ini tinggal cita-cita yang minggu ini nih Pak Ustadz. Saya butuh 5 juta. Saya mau sholawatin 25.000 kali. Karena kan Ibu butuh 5 juta buat apa sih? Ini kan anak saya daftar ulang dua-duanya ya Pak Ustadz. Dua-duanya itu 3 juta. Kemudian saya ada orang yang gagal servis itu modulnya itu minta ganti, dan jadi kami harus mengganti modul itu gitu. 1 juta lebih lah. Sama nanti Insya Allah sama itu kan mudah-mudahan dengan keberkahan salawat Ibu dimudahkan Allah. Mana tahu aja mungkin ada pendengar yang ada yang terketuk hatinya juga mau bantu Ibu, kan kita nggak tahu kan. Masya Allah ya. Masya Allah. Saya alhamdulillah ya Pak Ustadz saya mau tanya Bu, beberapa kemudahan kemarin. Ibu, anak yang dulu Ibu adopsi itu udah berapa tahun usianya? Usianya sudah 14. Masya Allah itu Pak Ustadz, berkah sholawat dia itu jadi rajin. Saya selama hamil ini kan umur 41 hamil itu kan tidak mudah Pak Ustadz. Saya lemah, keluar flek. Terus vitamin-vitamin yang keluar itu kayak penghenti darah atau penguat atau anti nyeri, itu bisa banyak yang harus saya beli obat-obatnya. Jadi saya itu lemah gitu. Anak saya yang pertama ini yang menggantikan masak nasi, dia lihat apa yang ada di kulkas, misalnya ada cabai, ada tempe, lihat YouTube dia yang masakin, dia cuci piring, dia nyapu, semuanya dia yang handle. Masya Allah. Dia sekolah apa Bu? Berkah sholawat. Dia sekolah apa? SMP, SMA? SMP Islam. Saya sekolahkan anak-anak di SMP Islam semua Pak Ustadz, biar dia bisa mendoakan almarhum ibunya. Saya tidak didoakan, tidak apa-apa, yang penting dia mendoakan orang tuanya. Ya Pak Ustadz. Berarti dia sudah tahu kalau dia itu anak adopsi. Dia tahu Bu ya? Tahu, saya kasih tahu pelan-pelan, tapi dia alhamdulillah menerima kenyataan. Oh gitu. Jadi saya memang sengaja bilang, sampean harus ngaji nak, sampean harus sholat tepat waktu. Sekarang sholatnya tepat waktu terus dia. Kalau anak yang kecil, dia itu gini, dia bilang, saya mesti bilang, nak, kamu ibunya sudah dimakamkan, kamu kan sering diajak mama ke sana, kamu nggak mendoakan mama, nggak apa-apa. Ya Allah Pak Ustadz, saya pengen nangis. Yang penting kamu doakan almarhum ibumu, yang penting kamu ngaji, kamu sholawat. Sekarang dia niru-niru sholawat minimal 300. Oh gitu. Saya bilang, iya Pak Ustadz, saya bilang itu semua bukan buat siapa-siapa nak. Kalau kamu sholawat, nanti almarhum ibu yang dikasih pahala sama Allah. Kamu mau kan? Mau Ma. Jadi dia itu bakti Pak Ustadz. Saya itu sayang sama dia. Oh gitu. Oh, kasih sayang ibu sama anak ibu yang ibu lahirkan sendiri nggak apa yang tidak dibeda-bedain ya? Nggak Pak Ustadz, saya nggak mau membedakan. Kasihan Pak Ustadz. Saya sayang sekali. Saya sayang Pak Ustadz. Makanya saya sampai kepengen, ya Allah,
anak ini memang sekolahnya daftar ulangnya mahal Pak Ustadz, 1,5. Kemudian anak saya yang kecil tuh 800 dan lain-lain gitu ya Pak Ustadz, beli seragam dan semuanya. Saya bilang, ya Allah, saya ikhlas ngeramut. Walaupun saya belum ada uang dan memang harus ada uang tanggal 5 Juli harus dibayar semua. Oke. Saya ikhlas, saya mau minta tolong hanya kepada Allah. Saya tidak mau minta sama siapa-siapa. Saya sejak kemarin sudah dalamkan 25.000 sholawat. Sampai dengan nanti saya moga-moga Allah beri pertolongan saya di 5 Juli besok ini. Amin ya Allah, amin. Sekarang tanggal berapa Biar sih? dia tidak malu Pak Ustadz, saya kasihan. Itu untuk uang pendaftaran Bu ya, uang anak ibu tadi, pendaftaran aja. Kalau baju sekolahnya udah cukup semua. Halo? Sudah Pak Ustadz, ini misalkan sebenarnya kemarin itu kalau ndak kesalahan ada mesin cuci, kesalahan satu aja yang modulnya memang mahal, kan front loading, kan satu pintu mesin cucinya tepak-tepak yang pas mahal, yang kesalahan tadi itu. Kalau ndak seperti itu saya sebetulnya bisalah bayar separuh dulu. Ya insya Allah, pasti Allah kasih kemudahan. Oke. Insya Allah moga-moga saya bisa dapat driver lagi, dapat sekitar hampir 5 juta. Moga-moga. Maaf ya Pak Ustadz, saya jadi lagi. Nggak apa-apa Bu. Mungkin ada lagi Ibu yang mau Ibu ceritakan tentang kisah keajaiban atau cukup di situ aja? Cukup nih Pak Ustadz, saya nanti nggak bisa berhenti nangis. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu Farida, Ibu sudah berbagi cerita ke kita. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua permohonan Ibu dan kisahnya ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, amin amin. Semoga orang-orang yang mendengarkan kisah saya untuk mau sholawat yang sangat banyak, enggak apa-apa kan Rasulullah bilang kan lebih banyak nanti Allah insya Allah kabulkan. Saya moga-moga banyak orang yang terinspirasi. Halo? Halo? Terputus Bu, tapi coba diulangi, semoga banyak orang yang terinspirasi. Lalu apa Ibu bilang apa tadi, terputus Bu? Inspirasi bahwa bersolat. Aduh. Salawatlah luar biasa buat saya. Terima kasih banyak. Semoga dengan berkah dunia akhirat. Amin, amin, amin. Makasih banyak Bu ya. Rezekinya berlimpah, berkah banyak. Iya, amin. Sami-sami. Ya. Ngapunten Pak Ustadz. Ya. Sampai jumpa Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi kisah Ibu Farida ya, yang bayangkan 11 tahun menikah dengan suami pertama, belum pernah hamil, dan dengan keberkahan selawat menikah lagi dengan suami yang kedua setelah bercerai dari suami yang pertama, alhamdulillah bisa hamil. Dan ini adalah anak beliau yang ketiga katanya. Anak pertama adopsi, dua anak yang dilahirkan, anak yang kedua sudah lahir, ini anak yang ketiga. Dan tadi beliau mengisahkan tentang perjuangannya untuk untuk biaya masuk anak sekolahnya, anak yang dia beli adopsi, dengan sambil bertestimoni sambil meneteskan air mata. Mungkin saja di antara penonton atau di antara teman-teman ada yang ingin terketuk hatinya untuk membantu ibu ini biaya pendidikan anaknya. Tadi berapa ya? 1,5 juta kayaknya untuk uang daftar masuk sekolah. Beliau ingin mendaftarkan sekolah anaknya yang di SMP Islam yang terbaik ya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak mahal dikit katanya. Tapi ya masih terbentur. Sebetulnya sudah ada dananya, cuma karena ada terbentur beliau harus mengganti
servis yang gagal tadi. Oke, semoga ada penonton di antara penonton yang mungkin terketuk hatinya untuk membantu ibu ini. Nanti bisa hubungi saya. Nah, silakan hubungi nanti ke WA dengan nomor 0812 771 62904, di WA dengan nomor 0812 771 62904. Dan teman-teman juga bisa order buku ini dan juga buku tasbih digital salawat ini juga teman-teman bisa langsung order. Caranya bagaimana? Berikan aja alamat berupa kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili. Nanti biar kita langsung cek berapa ongkos kirimnya. Teman-teman hanya tinggal bayar berupa harga buku plus ongkos kirim ke rekening yang saya berikan. Dan teman-teman yang ada di luar negeri, dimanapun Anda berada, Anda juga bisa membeli ini. Ya, di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, di mana saja Anda bisa membeli buku yang tadi buku ini ya, lewat nomor WA yang tadi saya berikan. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Ditunggu testimoni-testimoni dari teman-teman. Kirimkan ke nomor WA yang tadi saya share. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.